Rilisan One Piece volume terbaru dari komik selalu menjadi bagian yang kita tunggu-tunggu. Bukan karena isi chapternya, yang pas nih rata-rata dari kalian juga udah pada baca online untuk tiap chapternya. Melainkan sesi tanya jawab spesial dengan sang autor kita yang disebut sebagai SBS. Dan kali ini kita masuk ke SBS volume 110. Nah, Garcu Pasar dari sini dimana momen One Piece libur 2 minggu kita mendapatkan banyak sekali informasi baru selain permasalahan chapter. Dimulai dari tanya jawab Oda untuk 10 pertanyaan spesial, lalu juga adanya V-Freaker, dan yang terakhir adalah rilisan komik volume 110 yang pastinya berisi dengan SBS-nya juga. Yang kebetulan saya sendiri sempat mampir untuk ngebeli langsung One Piece volume 110 ke tanah suci para wibu kita, yang nanti kita akan bahas apa aja sih yang ada di SBS volume 110 ini. Nah, jadi yuk kita coba bahas bersama kira-kira ada apa saja sih di SBS kali ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadah. Stories, I'm a fool for your love. Nah, lagi-lagi ini sedikit disclaimer ya, karena ada cukup banyak pertanyaan yang muncul di SBS, tetapi kita akan memilih beberapa pertanyaan saja yang cukup relevan dengan berbagai cerita di manganya, karena ya seperti biasalah untuk isi SBS yang banyak yang nyeleneh Oda yang mungkin tidak begitu relate dengan isi cerita One Piece. Pertama kita mulai dulu tentang Yamato nih. Ada yang bertanya, Oda Sensei tentang Yamato yang memakan buah iblisnya ketika dia lapar, bagaimana bentuk ketika Yamato di usia kecilnya. Dan Oda pun memberikan gambarannya yang sangat lucu guys, yang di sini pun bisa kalian lihat sendiri untuk gambaran dari perubahan Yamato. Yang ini lucu banget, yang nanti untuk gambaran jelasnya akan langsung saya tampilkan di video secara biasa aja ya. Lanjut juga nih, ada yang bertanya tentang pasukan Sword, yang ini cukup lengkap banget sih. Dari 2 sesi kemarin kita selalu mendapatkan beberapa hal terkait pasukan dari Sword ini, serta apakah juga Drake seangkatan dengan Kujaku dan Prince Groose juga nih. Dimana udah menjawab sebenarnya cukup sulit untuk menjawab maksud pertanyaanmu tentang profil, tetapi aku akan beritahukan kamu umur dan tinggi dari karakter seperti biasa ya. Terkait informasi lebih detail sebenarnya pun sudah saya tulis di favor card oleh Oda. Ya, saya tidak akan berkata seperti kau harus membelinya agar mengetahui, dan saya juga tidak akan memberitahunya di sini. Tetapi itu hanya versi lebih lengkapnya saja dibandingkan yang ada di SBS ini, yang memang sih sudah pernah kita bahas juga lengkapkan di satu favor card ini tentang semua biodata dari pasukan Sword yang sudah kita ketahui. Makanya di sini kita lebih masuk ke pertanyaan utamanya saja, di mana Kujaku dan Groose menurut kata-kata Oda adalah junior dari Drake, namun hubungan mereka ini sudah seperti teman seangkatan. Dan saya juga menerima banyak pertanyaan, apakah Prince Groose adalah seorang pangeran dari suatu kerajaan, yang jawabannya ternyata tidak guys. Dikatakan dia dipanggil Prince hanya karena dia ini orang kaya atau mungkin anak orang kaya, makanya semuanya memanggilnya sebagai seorang pangeran atau mungkin bisa disebut sebagai tuan muda. Lanjut, ada pertanyaan juga nih tentang Jinbei. Apa yang terjadi 20 dan 40 tahun bagi Jinbei di masa depan? Oda menjawab karena Jinbei sekarang sudah berusia 46 tahun, jadi kita akan buatnya untuk usia 60 dan 80 tahun. Dimana di masa depan yang baik kita bisa melihat Jinbei ini sangat-sangat keren sekali dengan berkata, cukup jangan mengejar mereka, kita Instara. Dan di usia 80 tahun, kau tumbuh dengan baik. Yang lagi untuk gambarnya akan saya langsung simpan saja di gambaran sininya. Sedangkan di masa depan suram, usia 60 tahun situ Jinbei berkata, aku akan membunuh semua manusia, dan 80 tahun aku akan membawa kalian semua ke dasar lautan. Yang emang kelihatan beda lah ya, orang yang sejahtera dan yang suram pasti pemikiran mindset semuanya pun akan ikut berubah. Next, pertanyaan terkait Gorosei. Ada yang bertanya nih, pakaian yang digunakan oleh Gorosei, apakah mereka menggunakan brand tingkat tinggi dari desainer yang bagus? Apakah ada toko di Mary Joyce yang menjualnya kepada mereka? Kumohon beritahu aku. Yang lagi-lagi ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak kepikiran, tapi kalau dipikir-pikir ternyata masuk akal juga ya satu pertanyaan ini, karena bukankah Gorosei menggunakan setelan yang sangat mantap sekali? Gimana udah menjawab? Ya benar, desainer tersebut berasal dari kerajaan Nagagutsu di East Blue, dan hanya Gorosei lah yang menggunakan pakaian tersebut. Desainer itu bernama Nyornyo Armani, yang ayo buat kalian mungkin para pengenal brand fashion akan cukup familiar dengan namanya, karena Nyornyo Armani ini adalah semacam plesetan dari Giorgio Armani, yang wah ini lagi-lagi Oda selalu buat hal seperti ini. Lanjut, ada pertanyaan juga nih tentang para Vice Admiral. Oda Sensei di antara
antara para Vice Admiral yang ke Egghead terdapat Vice Admiral yang mirip dengan seorang Rear Admiral yang muncul di flashback Fishman Island. Apakah mereka adalah orang yang sama? Serta ceritakan tentang Vice Admiral yang lainnya juga. Adapun berkata di sini, oh apa mungkin yang kau maksud adalah Hon yang ternyata itu berbeda orang dengan yang kita bahas di sini. Dijelaskan kalau Vice Admiral Pomsky dia memakan rakor ekonomi dan menjadi manusia berang laut yang emang pernah kita lihat juga kan, bagian tubuhnya berubah seperti Zoan. Lalu untuk Admiral Doll, dia ini adalah ahli seni bela diri rock and roll yang anjay, ini nama baru yang keren juga. Untuk Tosa, dia dapat menggigit tangan ya, atau nama bela dirinya adalah Artifice Style. Aduh ini udah kayak di Saitama yang namanya aneh-aneh. Dan buat yang lupa, Tosa ini adalah Admiral yang digeprek juga oleh Brogy. Lanjut untuk Urban, dia memakan susu Nomi yang membuatnya menjadi manusia meriam, makanya dia menembakkan meriam dari kepalanya. Untuk Bluegrass kita sudah ketahui ya, di Nori Nomi atau manusia yang bisa mengontrol objek hidup menjadi kendaraannya. Dia ini dikatakan seperti kakak bagi Vice Admiral Zoro. Lanjut aja juga nih tentang Hound, dia ini memakan buah iblis Nomi model Hound ini sangat biasa sekali. Dan Red King dia memiliki tangan mesin untuk menyerang, yang juga bukankah kita melihat bagaimana dia kalah dengan Franky di one hit yang aduh ini Vice Admiral sangat lemah sekali. Dan terakhir Guillotine, senjata di kepalanya dapat dilempar seperti bumerang. Yang aneh-aneh banget sih kemampuan dari Vice Admiral yang ada di Pulau Egghead ini, tetapi mau bagaimanapun ternyata mereka semua tidak kalah sehebat itu dan sangat noob sekali. Bahkan Franky juga bocah bonai dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Next kita masuk ke bagian menarik, tapi seperti biasa sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dimana ada yang bertanya, di chapter 1103 Luffy terlihat sangat kelaparan dan dia tidak bisa bergerak. Namun di chapter 1106 tiba-tiba dia kenyang dan dia pun makan. Siapa yang akhirnya memberi Luffy makan pada saat itu? Yang juga bukankah ini menjadi perbincangan kita saat review chapter rilis, dan bahkan kita bahas dengan cukup lengkap di beberapa video juga tentang seseorang yang memberi Luffy makan. Dan dari situ teori kita yang paling kuat adalah jika Kizaru yang memberikan makan kepada Luffy. Tapi ayo di sini kita lihat apa jawaban dari Oda Sensei. Di sini beliau menjawab di chapter 1103 ketika Luffy menginginkan makanan, siapakah yang merespon? Apakah Sanji atau Franky yang berada dekatnya? Namun jangan lupa Kizaru dan Sentomaru pun ada di dekat sana. Siapapun yang melakukannya tidak pernah terungkap sampai sekarang. Karena sepertinya aksi tersebut berhasil dilakukan dengan kecepatan cahaya atau bahkan kata-kata Oda the speed of light. Dan dia pun melanjutkan bahkan mata telanjang pun tidak akan bisa melihat hal tersebut. Yang bahkan aku tidak tahu siapa yang melakukannya ya, the speed offline. Yang bukankah ini jawaban seperti biasa dari Oda Sensei yang sangat-sangat menarik tetapi memberikan banyak sekali misteri. Sebenarnya terkait kecepatan yang mata telanjang pun tidak bisa lihat, bukankah ini bisa memiliki dua opsi? Pertama tentu saja Kizaru, dan yang kedua adalah koki kita yaitu Sanji. Sanji punya kemampuan super cepat, apalagi di mode finish blocknya. Bukankah dia seperti semacam dapat menghilang? Atau lagi-lagi dia ini adalah kru dari Luffy, jadi bukankah sangat wajar sekali kalau Sanji memberikan Luffy makan? Tapi kata-kata Oda ini yang sangat mencurigakan. Kenapa dia harus menggunakan term speed of light yang bukankah seakan-akan tertuju ke tidak lain dan tidak bukan adalah Kizaru. Definisi fast food yang Luffy makan karena diberikannya secara fast juga. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah kenapa Kizaru memberi makan Luffy yang notabene itu adalah musuhnya. Ya terkait jawaban untuk hal ini pun banyak sekali sih, beberapa kombinasinya dan bahkan beberapanya pun sudah pernah kita bahas lengkap di video-video channel Filmi. Tapi di sini kita akan coba bahas secara simpel dan singkat saja beberapa kemungkinannya. Dimana mungkin beberapa hal singkat dan menarik yang bisa di-highlight akan kita mulai dulu dari kata-kata Sanji yang tahu dari awal kalau Vegapunk mau mati dan akhirnya di situ dia bilang jangan nolongin kalau dia mau mati. Bukankah ini menjadi alasan kenapa Sanji sangat lelet sekali ketika menolong Vegapunk, tetapi dia sangat gercep sekali ketika menolong Kuma. Bonhe di situ Sanji benar-benar menolong dengan sangat sempurna, tetapi kalau Vegapunk bahkan beberapa kali dia gagal. Karena balik lagi Sanji sudah tahu Vegapunk memiliki death wish ya, walau saat itu Sanji masih tidak mengerti apa maksud dari kata-kata Vegapunk ini. Dimana sisi lain Kizaru juga bukankah karakter yang sudah sangat dekat sekali dengan Vegapunk, toh bukankah mereka ini sudah kenal lama? Jadi sepertinya Kizaru sangat mengerti banget lah sifat dari Vegapunk ini, yang sepertinya Kizaru mulai merasa bingung kayak kok gila juga ya kakek tua ini, biasanya dia ini orang yang gampang kabur ya. Seperti bagaimana juga kan kita melihat dari awal kalau Vegapunk ini tipe orang yang ingin kabur, ingin dirinya selamat, ya pokoknya harus selamat untuk dirinya. Tetapi kenapa tiba-tiba Vegapunk seperti yang memiliki pemikiran untuk turun dari Labu Pace ke Fabrio Pace dengan alasan simpelnya hanya untuk menyelamatkan Bonne, yang
sepertinya dari situ Kizaru merasa kalau Vegapunk ini memiliki rencana sendiri. Yang entah nih apakah Kizaru tahu jika Vegapunk ini nggak akan mati karena otaknya atau pangrekornya masih tetap hidup. Tapi yang jelas banyak sekali kesempatan di mana Kizaru dapat dengan mudah membunuh Vegapunk, tetapi tidak dia lakukan sampai setelah Saturn lah yang memberikan luka fatal kepada Vegapunk. Yang dari situlah dia yakin untuk pura-pura menjalankan misi, dan toh bukankah pasca Vegapunk mati lalu siaran berjalan, di situ Kizaru benar-benar full diem doang di kapal padahal sebenarnya masih sangat sehat dan bisa bergerak. Dan dari cara dia ngasih makan Luffy pun semakin terkonfirmasi ya kalau duel mereka tidak benar-benar serius, ya cuma sama-sama saling menunda waktu aja lah untuk kedua karakter tadi. Dimana tujuan Luffy biar Vegapunk siap kabur dan semua persiapan terkait Frontier Dome dan lain-lainnya pun beres, sedangkan Kizaru adalah untuk ngebunuh sahabatnya yang juga tidak dia inginkan. Jadi mungkin itulah cara Kizaru rebel pemerintah dunia untuk dalam kata lain memberikan makan kepada Luffy. Nah lanjut ke pertanyaan terakhir yang ada di SBS kali ini. Ada yang bertanya tentang pakaian Luffy yang ikut berubah ketika menjadi mode raksasa. Oda, aku selalu menghitung kata-kata yang kau gunakan di SBS dari volume 4 sampai 106 untuk pup 13 kali, bub 19 kali, penis 36 kali. Jadi apa sebenarnya SBS ini? Dan ada pertanyaan lanjutan juga di chapter 1045. Luffy menggunakan gomu-gomu raksasa, bagaimana pakaian Luffy dan sendalnya bisa berubah menjadi raksasa juga? Ayo, bukankah ini juga pertanyaan yang sering kalian utarakan kepada saya kan, kayak nih Luffy jadi raksasa, kok pakaiannya bisa ikut-ikutan melar sampai sebesar itu? Yang di sini pun Oda menjawab dengan sangat-sangat, ya lagi-lagi jawabannya lainnya Oda. Hey, dengar ini Hyuma-kun, jika pakaian Luffy hancur ketika dia menjadi raksasa, maka anunya juga akan keluar. Yang aduh, Oda ini sangat mesum sekali, yang sepertinya kemusuhan saya sendiri ditularkan hampir seumur hidup ngebaca dan ngikutin One Piece. Nah jadi itulah untuk bahasan kita di volume 110 ini, yang ini sangat mantap sekali untuk isi bukunya, yang ternyata komik di sana tidak sebesar komik yang ada di Indonesia. Ya semoga untuk bahasan-bahasan volume selanjutnya 111 dan beberapa selanjutnya juga pun kita diberikan rezeki untuk bisa langsung belinya di sana juga. Nah jadi itulah untuk video SBS kali ini. Buat kalian juga yang ingin nonton tentang Viveka atau beberapa pertanyaan Oda, bisa langsung klik link yang ada di sini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.